بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia dan nikmat darinya semua kebaikan bisa kita rasakan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan sungguh dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Padahal keutamaan bersyukur itu sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan bersyukur itu merupakan kewajiban bagi kita. Bersyukur merupakan kewajiban bagi kita. Baik kita menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita maupun tidak. Maka bersyukur adalah kewajiban bagi kita semua. Naam, jika kita menyadari suatu kenikmatan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bersyukur tentunya. Maka hendaknya kita juga berusaha untuk menyadari. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk menyadari bahwasanya kenikmatan itu adalah kenikmatan. Seperti halnya di pagi hari ini. Mungkin kebanyakan bagi kita, pagi hari ini adalah pagi pertama di bulan Ramadan. Atau bagi sebagian, ini adalah pagi kedua di bulan Ramadan. Bagi yang memulai puasanya di hari Rabu. Tidak mengapa, mau awal puasanya di hari Rabu atau awal puasanya di hari Kamis hari ini. Tidak mengapa. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kita di sini tidak ingin mengulas dan membahas terkait dengan masalah fikih dan sudut pandang fikih di sana. Karena kalau dibahas terkait sudut pandang fikih dalam masalah penetapan awal bulan, itu butuh pembahasan yang panjang. Mungkin itu butuh uh, daurah tersendiri terkait dengan masalah itu. Namun kita fokus pada nikmat, kesempatan, taufik. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ini merupakan nikmat yang sungguh luar biasa. Yang mungkin bagi sebagian orang menganggapnya biasa. Karena mungkin saking seringnya bertemu dengan bulan Ramadan misalnya. Makanya sampai ada kaidah kathratul masas tumitul ihsas. Terlalu sering berinteraksi akan mengurangi sensitivitas. Kathratul masas tumitul ihsas. Mungkin bagi sebagian orang bertemu dengan bulan Ramadan itu menjadi hal yang biasa, tidak ada istimewanya. Karena saking seringnya bertemu dengan bulan Ramadan.
Padahal bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat diagungkan. Bahkan disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya riwayat yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya orang-orang yang telah meninggal di dalam kubur mereka sebelum atau ketika datangnya bulan Ramadan, itu mereka sangat bersedih sekali ketika sebagian orang yang masih hidup menjumpai bulan Ramadan, mereka bahagia dan bergembira. Namun orang-orang yang meninggal di dalam kubur mereka, mereka sangat bersedih sekali ketika datang bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa? Bukan karena apapun, namun karena mereka merasa tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah di bulan Ramadan itu nilainya sangat besar sekali. Bahkan pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Mereka sangat berharap sekali, mereka sangat berharap, sungguh berharap mereka bisa merasakan bulan Ramadan lagi dan mereka bisa memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Itu orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak bisa. Dan memang seringkali orang ketika sudah tidak bisa melakukan atau tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu baru merasakan kehilangan. Wafaqanallah jami'an. Maka itu bisa menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya, betapa berharganya bulan Ramadan. Dan di riwayat yang lain juga disebutkan pernah suatu ketika ada dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat yang mana sahabat yang pertama dikenal sebagai sahabat yang sangat rajin beribadah dan saking semangatnya dan rajinnya beribadah, beliau meninggal di medan perang dalam keadaan syahid. Ini sahabat yang pertama. Sedangkan sahabat yang kedua tidak dikenal serajin seperti yang pertama. Dan sahabat yang kedua ini tidak meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Namun sahabat yang kedua ini, dia meninggal lebih akhir. Karena sahabat yang pertama tadi, saking semangatnya untuk berjihad, dia meninggal duluan di medan jihad. Adapun sahabat yang kedua ini, meninggal beberapa tahun setelah sahabat yang pertama itu. Ketika keduanya telah meninggal, pernah suatu ketika ada sahabat yang lain selain beliau berdua, ada sahabat yang lain yang bermimpi bertemu dengan beliau berdua yang setelah meninggal tadi. Di dalam mimpi itu, sahabat yang ketiga ini melihat bahwasanya sahabat yang kedua sahabat yang kedua tadi, yang dikenal tidak serajin yang pertama dan meninggal lebih akhir daripada yang pertama, itu diizinkan untuk masuk surga pertama kali. Jadi sahabat yang ketiga ini bermimpi melihat bahwasanya sahabat yang tidak dikenal sebagai sahabat yang rajin beribadah dan tidak meninggal dalam keadaan syahid, ini dipersilahkan untuk masuk surga pertama kali. Kemudian setelah sahabat yang kedua ini masuk surga, baru beberapa saat kemudian sahabat yang pertama yang dikenal sebagai orang yang sangat bersemangat beribadah dan meninggal dalam keadaan syahid, baru dipersilahkan masuk. Setelah yang kedua masuk, baru beberapa saat kemudian sahabat yang pertama dipersilahkan masuk. Lalu sahabat yang bermimpi ini merasa heran dan merasa aneh. Bagaimana bisa sahabat yang di masa hidupnya dikenal sebagai sahabat yang sangat bersemangat beribadah dan bahkan meninggal dalam keadaan syahid, itu masuk surganya justru malah terakhir dibanding dengan sahabat yang tidak dikenal sebagai orang yang semangat beribadah dan tidak meninggal dalam keadaan syahid, malah justru masuk surga terlebih dahulu. Dan akhirnya sahabat yang ketiga, sahabat yang bermimpi ini tadi, menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Dan apa jawaban Rasulullah? Justru jawaban Rasulullah, ata'jab min dalik. Apakah engkau merasa heran dengan hal itu? Ini isyarat.
Ini isyarat bahwasanya sebenarnya hal itu tidak mengherankan menurut Rasulullah. Atajabu min dzalik, apakah engkau merasa heran akan hal itu? Lalu Rasulullah menyebutkan alasannya berikut. Bahwasanya sahabat yang kedua ini diberikan umur lebih panjang daripada sahabat yang pertama. Dan sahabat yang kedua ini mendapati beberapa Ramadan di tahun-tahun berikutnya yang tidak didapati oleh sahabat yang pertama. Dan di sanalah, kenapa? Di sanalah alasan kenapa sahabat yang kedua ini bisa mendapatkan keutamaan, bisa diizinkan untuk masuk surga lebih dahulu daripada sahabat yang pertama. Maka ini juga menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya, betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita diberikan izin oleh Allah, diberikan taufik, kemudahan, bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Maka ini harus kita syukur. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat pada kalian. Bisa jadi dengan syukur kita, dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu amal soleh yang lain kepada kita. Kita berharap demikian dan memohon demikian. Karena sudah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan syukur itu wajib. Makanya ada ancaman berikutnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita juga adalah pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bisa memulai pagi Ramadan ini dengan bermajelis ilmu. Yang mana majelis ilmu itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maka para ulama menjelaskan maksudnya rumah-rumah Allah di sini uh, terutama adalah masjid. Namun tidak hanya masjid. Setiap tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu, belajar, mempelajari agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka masuk hukumnya di sini. Tidaklah seseorang majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah illa wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali Allah akan menurunkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, memuji mereka di hadapan para malaikat yang tinggal di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita memulai pagi ini atau juga memulai hari pertama di bulan Ramadan ini dengan majelis ilmu. Semoga Allah juga selalu memberikan taufik, kemudahan, pertolongan dan keberkahan kepada kita semuanya untuk bisa istiqamah dalam kebaikan di hari-hari di bulan Ramadan ini berikutnya dan di hari-hari kita berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita di Ramadan kali ini adalah tadabbur bacaan salat. Dan ini adalah pertemuan yang pertama. Mungkin kita akan memberikan sedikit muqaddimah terkait dengan materi kita. Namun sebelumnya
Sebenarnya majelis kita kali ini adalah merupakan salah satu dari rangkaian program nyantren online. Karena dari beberapa bulan yang lalu kita sudah merencanakan program ini, yaitu program nyantren online, yang mana sebenarnya di program nyantren online ini kita ingin memfasilitasi siapapun yang ingin belajar, yang ingin memperdalam ilmu agama, yang ingin memperbaiki ilmu dan amalnya di sini. Maka kita usahakan di program nyantren online ini kita setidaknya mempelajari ilmu alat, kemudian ilmu wajib dan penunjang, beberapa penunjang yang lain. Ilmu alat, ilmu alat adalah sesuai dengan namanya. Ilmu alat itu adalah beberapa ilmu yang menjadi alat utama yang mempermudah kita untuk belajar ilmu-ilmu ghayah, ilmu-ilmu yang utama. Ilmu alat kebanyakan berkaitan dengan bahasa. Ilmu alat kebanyakan berkaitan dengan bahasa Arab, seperti ilmu sorof, ilmu nahwu, kemudian balaghah, kemudian imla, kemudian ta'bir, fahmul masmu', ta'bir itu seperti muhadasah gitu. Wafaqanallah jami'an. Kemudian juga kita mempelajari ilmu wajib di sini. Ilmu wajib adalah ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Maka setiap muslim wajib mempelajarinya, baik laki-laki maupun perempuan, uh, baik orang yang masih muda maupun sudah tua, baik seorang penuntut ilmu, memang betul-betul penuntut ilmu, atau orang awam, bahkan mujtahid sekalipun, nah, semuanya wajib mempelajarinya. Makanya fardu ain hukum mempelajari. Mempelajarinya, bukan mengamalkannya, mempelajarinya saja itu hukumnya fardu ain wajib. Kalau misalkan tidak mempelajarinya, itu bukan masalah nanti amalannya salah atau betul. Belum sampai di sana. Tapi mempelajarinya saja hukumnya wajib. Maka di antara ilmu wajib itu ada ilmu yang terkait dengan akidah, keimanan. Kemudian di antara ilmu wajib juga adalah ilmu yang terkait dengan fikih. Maka biasanya kebanyakan ilmu wajib yang terkait dengan masalah fikih yaitu yang berkaitan dengan sah tidaknya amalan kita. Makanya biasanya kalau materi-materi fikih nanti akan kita rinci per bab atau per masalah. Seperti masalah taharah, masalah salat, masalah puasa, kemudian masalah zakat, dan seterusnya. Wafaqanallah jami'an. Kemudian di antara ilmu wajib juga adalah masalah adab dan akhlak. Dan termasuk bagian dari ilmu wajib juga adalah sirah nabawiyah. Ada kadar tertentu dari sirah nabawiyah yang wajib kita ketahui dan pelajari. Dan satu lagi yang termasuk bagian ilmu wajib adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu juga hukumnya wajib. Wafaqanallah jami'an. Adapun penunjang yang kita pelajari di antaranya adalah tadabbur atau memahami Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ini sudah kita laksanakan Alhamdulillah di tahun lalu. Tafsir surat Al-Fatihah. Ini sudah kita bahas sampai selesai Alhamdulillah dengan taufik dari Allah. Dan tahun ini kita adakan materi kita saat ini yaitu tadabbur bacaan salat. Dan di antara penunjang yang lain juga sebenarnya adalah pengantar ilmu fikih. Namun sebenarnya beberapa kali sudah kita sempat membahas pengantar ilmu fikih. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan lagi. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Wafaqanallah ta'ala. Kemudian kenapa, ini mungkin ada pertanyaan. Kenapa yang kita bahas kali ini adalah permasalahan sholat? Dan kenapa harus sholat yang dibahas? Wafaqanallah ta'ala. Kenapa tidak puasa misalnya? Padahal kita kan di bulan Ramadan, yang mana ibadah yang paling
nampak di sana. Maksudnya ibadah yang paling mencolok yang kita kenal di bulan Ramadan yang identik dengan bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Naam, ibadah puasa tidak kita bahas di bulan Ramadan, namun sudah kita bahas sebelum dari mulai akhir Rajab, kemudian di bulan Sya'ban full kemarin, sepekan dua kali, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan-pembahasan puasa karena memang pembahasan puasa kita bahas sebagai persiapan untuk menghadapi dan menyambut bulan Ramadan. Jadi kita masuk di bulan Ramadan sudah betul-betul siap dengan itu semuanya. Makanya kemarin kita sudah bahas tuntas, Alhamdulillah, insya Allah, mulai dari pengantar terkait dengan bulan Ramadan atau ibadah puasa itu sendiri, kemudian syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun-rukun puasa, pembatal-pembatal puasa, bahkan sampai sunnah-sunnah puasa dan hal-hal yang makruh dilaksanakan saat berpuasa. Alhamdulillah sudah kita bahas sampai tuntas insya Allah. Dan mungkin sekalian jika ingin murajaah bisa melihat atau menyimak rekaman yang sudah kita sediakan. Wafakanallah jami'an. Adapun kenapa sih yang kita bahas harus sholat? Dan kenapa harus kita sholat? Maka untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat kita. Kita ini sebenarnya siapa dan apa? Dan kenapa atau untuk apa kita ada? Kita ini siapa? Dan untuk apa kita ada? Maka setiap kita, orang yang beriman dan Islam, maka insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya insya Allah bisa menjawab ini. Namun, bagaimana menghadirkan jawaban ini di dalam hati kita setiap saat, dalam setiap aktivitas kita? Kalau ditanya, misalnya, apa dalil atau bukti bahwasanya kita adalah ciptaan Allah, hamba Allah, dan diciptakan dengan tujuan untuk menghamba atau mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga mungkin kebanyakan dari kita akan bisa menjawab. Jawabannya ada di surat Ad-Dariyat ayat 55. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di awal ayat ini Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu." Wa ma khalaqtu. Tidaklah aku menciptakan. Jadi sekali-kali kita tidak akan pernah ada, wujud kita tidak akan pernah ada di dunia ini kecuali karena telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di sini karena atas kehendak dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah ada tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kita. Maka dari sini kita sudah harus sadar diri. Kita tidak akan pernah ada dan tidak ada apa-apa kalau Allah tidak menciptakan kita. Lalu apa tujuan Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Illa liya'budun, kecuali agar mereka. Lam di situ adalah lamu ta'lil, untuk menunjukkan alasan. Untuk apa? Untuk menyembahku. Liya'buduni, untuk menyembahku, kata Allah.
Maka tujuan kita diciptakan adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka hal ini harus selalu kita sadari dan kita hadirkan di dalam hati kita. Bahwasanya kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah makhluk Allah. Kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa maksud dari ibadah di sini? Apa maksud illa liya'budun? Allah tidak menciptakan kita melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud liya'budun agar mereka beribadah kepadaku? Di sini berarti kita diciptakan dari awal kita hidup sampai akhir kita hidup hanya untuk sholat saja misalkan, untuk puasa terus-menerus misalkan. Apakah seperti itu maksudnya? Tidak, tentu tidak. Namun maksud dari illa liya'budun ini justru jauh lebih luas lagi. Maksudnya adalah mulai detik pertama kita diciptakan atau mulai detik kita pertama mukallaf dibebani oleh syariat sampai kita menghembuskan nafas terakhir, semuanya harus dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita hidup sampai akhir kita menghembuskan nafas di dunia ini, semuanya harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, salat. Iya, pasti. Salat kita memang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, naam. Membaca Al-Qur'an, naam. Namun semua aktivitas yang lain juga, mau kita makan, mau kita istirahat, mau kita bekerja, mencari nafkah, mau kita menikah, misalkan, berkeluarga, mau kita bahkan refreshing, misalkan, kita jalan-jalan kemanapun. Semuanya harus dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bahkan ketaatan-ketaatan yang memang kebaikan, misalkan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita menuntut ilmu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ilmu itu, tidak. Pada dasarnya kita menuntut ilmu. Ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkannya kepada kita. Maka kita harus taat kepada Allah. Nah, di antara bentuk ketaatannya adalah menuntut ilmu. Wafaqanallahu jami'an. Bahkan sholat itu sendiri. Sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Apakah hanya semata-mata untuk sholatnya itu saja? Tidak. Itu sebenarnya adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya, setiap nafas kita yang berhembus itu harus dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukan berarti ketika Allah menginginkan agar kita selalu menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah membutuhkan ibadah kita, tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat kepadanya, bukan berarti Allah membutuhkan sholat kita, tidak. Makanya setelah Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menegaskan setelahnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu minhum an yut'imun, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikanku makan. Maksudnya apa? Ini isyarat bahwasanya Allah sebenarnya tidak butuh sama sekali ibadah kita. Justru kitalah yang butuh untuk beribadah. Makanya diisyaratkan lagi di ayat berikutnya, innallaha huwar razzaqu
dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki, Ar-Razzaq, dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan dan maha perkasa. Maka sebenarnya ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, misalkan saja sholat secara spesifik, dan kita akan membahas sholat secara spesifik. Maka sebenarnya di ayat Innallaha huwar razzaq, ini mengisyaratkan bahwasanya setiap syariat, setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ini adalah rizki untuk kita, adalah kenikmatan untuk kita, adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bukan beban, bukan. Jadi memang, naam, ini kewajiban. Kewajiban. Namun sebenarnya pada hakikatnya, semua bentuk kewajiban itu bukan beban untuk kita. Justru kitalah yang membutuhkan semua itu. Justru kitalah yang membutuhkan kebaikannya, semuanya kebaikannya kembali kepada kita. Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Kemudian manfaatnya kembali ke siapa? Manfaatnya kembali ke kita juga. Allah juga yang memberikan pahala untuk kita. Allah juga yang memberikan manfaat, dampak baik dari sholat itu di dunia kepada kita. Maka pada dasarnya itu semuanya betul-betul kemurahan, kasih sayang Allah kepada kita semua. Hendaknya kita selalu berusaha untuk menyadari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih mudah untuk bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian uh, ya, tadi uh, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Illa liya'budun. Situ ibadah di situ sebenarnya adalah semua semua rangkaian aktivitas kita, semuanya hendaknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah yang memang itu murni merupakan amalan ibadah, maka itu jauh lebih utama daripada aktivitas-aktivitas yang lain yang bercampur antara aktivitas harian dan ibadah. Maka sholat, para ulama semuanya bersepakat bahwasanya ibadah yang paling utama, atau lebih spesifik lagi, ibadah badaniyah, ibadah fisik yang paling utama setelah ibadah rohani, setelah ibadah hati adalah sholat. Ibadah fisik yang paling utama setelah ibadah hati adalah sholat. Naam, ibadah yang paling utama adalah ibadah hati yang terkait dengan iman, uh, seperti keimanan kepada Allah, terkait dengan rukun iman, misalkan. Kemudian juga sabar, syukur, tawakal, qanaah. Maka itu adalah ibadah yang paling utama. Naam, itu semuanya ibadah hati. Tapi setelah amalan-amalan hati, ibadah yang paling utama, ibadah fisik yang paling utama adalah sholat. Kenapa sholat? Kenapa sholat? Itu adalah ibadah yang paling utama. Pertama, karena sholat ini adalah betul-betul ibadah mahdoh. Betul-betul ibadah yang murni ibadah. Betul-betul murni ibadah. Tidak ada bercampur di sana antara hubungan, misalkan hubungan sesama makhluk dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti misalkan sedekah misalnya. Sedekah itu ada hubungan sesama makhluk. Di sana berbuat baik kepada sesama makhluk dan ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun salat itu betul-betul murni. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Ini ibadah mahdoh. Kemudian selain itu juga ditunjukkan beberapa riwayat di sana, uh, riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Ahmad, kan? Kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud.
Meskipun dengan beberapa redaksi riwayat yang berbeda, namun semuanya hampir mirip dan saling melengkapi. Riwayat yang mana? Yaitu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salatu." Atau di redaksi yang lain disebutkan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu." Atau ada juga yang menyebutkan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salatu." Ada juga redaksi yang melengkapi lagi, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Atau di redaksi yang lain disebutkan, fa in saluhat atau salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dengan berbagai redaksi yang ada, kurang lebih kalau kita terjemahkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salat. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Di redaksi yang kita sebutkan terakhir di sana ada pelengkap. Fa in salahat salaha sairu amal. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Dan jika salatnya bermasalah dan jika salatnya rusak, maka akan rusak juga seluruh amalannya. Maka ini menjadi sangat penting sekali kita memperhatikan masalah salat kita. Ini menjadi problem utama kita. Dan pada dasarnya sebenarnya memperbaiki salat kita itu berarti akan memperbaiki kehidupan kita secara umum. Seluruh kehidupan kita. Karena diisyaratkan di riwayat yang kita sebenarnya fa'id saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Jika salat kita bermasalah, maka semua amalan kita juga akan bermasalah. Faqarallah dan makanya tidak heran kalau misalkan sebagian ulama mengatakan jika kita ingin urusan kita baik, jika kita ingin urusan kita di dunia baik, maka hal yang perlu diperbaiki pertama kali adalah sholat kita. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki sholat kita? Atau bagaimana agar sholat kita itu baik? Maka secara umum, secara garis besar, kalau kita ingin memperbaiki sholat kita, maka kita harus memperhatikan dua hal. Memperhatikan dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah bagaimana agar sholat kita sah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar sholat kita mendapatkan pahala. Atau bagaimana agar sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sholat. Karena tidak ada talazum, tidak ada keharusan hubungan korelasi yang harus antara sahnya sholat dan mendapatkan pahala. Naam, terkadang seseorang sholatnya sah, namun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bisa jadi. Sebagaimana mungkin beberapa umahat sekalian yang mengikuti majelis mudarasah di hari Senin malam Selasa, yaitu kita ketika membahas fikih sholat, itu kita di pembahasan syarat diterimanya sholat. Di sana disebutkan dan kita bahas tidak ada talazum, tidak ada korelasi keharusan antara sahnya sholat dan diterimanya sholat kita dan mendapatkan pahala. Tidak. Terkadang seseorang sholat sah sholatnya, namun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Lalu, bagaimana
agar sholat kita sah dan bagaimana agar sholat kita mendapatkan pahala? Maka untuk yang pertama, sah sholat kita itu dibahas di ilmu fikih. Maka kita harus tahu di sana syarat-syarat sah sholat itu apa saja. Kemudian rukun-rukun sholat itu apa saja. Dan pembatal-pembatal sholat yang harus kita hindari itu apa saja. Itu semuanya dibahas di dalam ilmu fikih. Kita harus memahami, bahkan itu mempelajarinya sebenarnya wajib hukum. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukannya itu sudah kita laksanakan dan kita tahu sejak kecil. Kenapa harus ditegaskan lagi dan kita disuruh belajar lagi? Hal ini juga bukan sesuatu korelasi yang mengharuskan antara kita melaksanakannya dan pernah mempelajarinya sejak kecil. uh, Bukan berarti kalau kita sudah melaksanakannya sejak kecil dan kita pernah mempelajarinya sejak kecil, bukan berarti kita betul-betul memahami dan menguasainya dan yakin betul bahwasanya sholat kita telah sah. Saya tidak meragukan, bukan berarti saya mengatakan sholatnya semuanya tidak sah, tidak. Tapi kita mendapati kenyataan di lapangan seringkali seperti itu. Bahkan terkadang ya sangat disayangkan misalkan orang yang sudah sepuh, sudah usia lanjut, kemudian rajin sholat di musola atau di masjid misalkan, tapi ada hal-hal yang membuat sholatnya tidak sah. Maka hal itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi eh, terkait dengan fikih sholat itu ibarat seperti peraturan formal. Jadi itu menentukan sah tidaknya eh, ibadah kita, sah tidaknya sholat kita. Ini ketentuan-ketentuan fikih terkait dengan masalah ibadah-ibadah atau secara spesifik terkait dengan masalah sholat. Maka itu ibarat peraturan-peraturan formal. Sedangkan bagaimana untuk masalah yang kedua? Bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala? Maka jawabannya adalah syarat-syarat, kita harus memperhatikan syarat-syarat diterimanya sholat kita. Maka di antara syarat diterimanya sholat kita dan mendapatkan pahala adalah kita harus ikhlas. Ikhlas. Dan ini memang syarat diterimanya setiap amalan. Itu harus ikhlas. Maka pernah kita bahas juga di Majelis Mudarasah bahwasanya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas itu tidak hanya satu tingkatan yang sama, tidak. Ikhlas itu ada tiga tingkatan yang mana itu juga mau menentukan pahala yang akan kita dapatkan. Maka ikhlas tingkatan yang paling tinggi adalah kita beramal, kita melaksanakan suatu amalan betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan apapun. Kita melakukan amalan soleh, kita melakukan amal baik hanya semata-mata atas kesadaran bahwasanya kita itu hamba dan kita memang wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah semestinya seperti itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua adalah kita melaksanakan suatu amalan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengapa dan baik masih itu masih kategori ikhlas. Kita melaksanakan setiap amalan ibadah, amalan soleh, amalan baik
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengapa dan masih masuk kategori ikhlas meskipun ini adalah kategori ikhlas yang kedua, tingkatan ikhlas yang kedua. Adapun tingkatan ikhlas yang ketiga adalah ketika kita melaksanakan ibadah, melakukan amal solih dengan disertai harapan untuk mendapatkan manfaat-manfaat duniawi, untuk mengharapkan manfaat-manfaat duniawi. Misalkan saja, bahwasanya kita bersedekah misalkan. Kita bersedekah. Di sana Allah menjanjikan, kalau misalkan kita bersedekah, maka Allah akan melapangkan, Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Allah akan melipatkan harta kita. Dengan keyakinan bahwasanya bukan sedekahnya itu yang berdampak, tapi Allah akan memberikan balasan seperti itu. Itu masih bagian dari ikhlas. Itu masih bagian dari ikhlas meskipun itu adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah. Itu masih masih masuk dalam kategori ikhlas. Tapi bedakan dengan niat mengharapkan manfaat duniawi seperti misalkan seseorang berpuasa, seseorang berpuasa dengan niat atau dengan keyakinan bahwasanya puasanya itu akan memberikan dampak sehat baginya. Puasanya itu akan memberikan dampak sehat baginya. Kalau seperti itu tidak akan mendapatkan pahala. Itu bukan ibadah. Ah, itu bukan kategori ikhlas. Kalau niatnya ah, puasa dengan keyakinan bahwasanya puasanya itu akan memberikan dampak sehat baginya. Berbeda halnya kalau misalkan ya nanti kalau kita puasa Allah akan memberikan eh, apa namanya imbalan, Allah akan memberikan balasan berupa kesehatan bagi kita. Itu beda lagi. Itu bukan meyakini bahwasanya puasanya itu sendiri yang memberikan dampak kesehatan bagi kita. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan di antara syarat dan di antara syarat diterimanya ibadah kita dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan atau melaksanakan ibadah terkhusus sholat di sini karena bahasan kita adalah sholat. Kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah syarat diterimanya sholat kita dan syarat kita mendapatkan pahala dari sholat kita. Afaqallahu azim. Maka semakin khusyuk sholat kita, maka semakin besar juga pahala yang akan kita dapatkan dari sholat kita dan semakin banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari sholat kita. Sebaliknya, semakin tidak khusyuk seseorang di dalam sholatnya, maka akan semakin kecil, semakin sedikit pahala yang didapat dari sholatnya, dan semakin sedikit pula manfaat yang akan didapatkan dari sholat. Itulah mengapa kita membahas tema kita di pertemuan atau di majelis Ramadan kali ini adalah tadabbur bacaan sholat. Karena di antara sekian banyak cara untuk kita khusyuk di dalam sholat kita. Di antara cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita adalah kita memahami dan mentadaburi bacaan sholat kita. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, kenapa sih harus khusyuk? Apa sih pentingnya khusyuk? Bukannya yang penting sholat itu, yang penting sholat. Misalnya. Kenapa tadi harus mempelajari dan memperhatikan syarat-syarat sah, kemudian rukun-rukun sholat, kemudian menghindari pembatal-pembatal sholat, dan memperhatikan niat dan kekhusyuan kita. Maka kita juga mungkin perlu menyadari, sekalian, dan bapak-bapak sekalian, coba perhatikan kenapa sih setiap
perintah sholat di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata aqim, aqimis sholat, aqimis sholat, atau mensifati orang-orang beriman aqamus sholat, wa atuz zakah, aqamu, aqimu, aqimis sholat. Selalu menggunakan kata kerja atau fi'lun aqama yuqimu. Padahal kalau diterjemahkan aqama yuqimu itu menegakkan atau mendirikan. Kenapa tidak menggunakan pilihan kata yang lain? Padahal bisa saja menggunakan pilihan kata yang lain. Misalkan addu as-salata, adda yuaddi, artinya tunaikanlah. Atau langsung menggunakan kata kerjanya, sallu, seperti itu. Salatlah. Tapi tidak seperti itu. Allah menggunakan pilihan kata aqimis salata, aqimus salata, aqamus salata. Selalu menggunakan fi'lun aqama yuqim. Maka sebenarnya ini adalah isyarat. Isyarat yang harus kita pahami dan sadari. Bahasanya, sholat itu bukan yang penting sholat. Sholat itu bukan sekedar yang penting melaksanakan, tidak. Maka harus kita perhatikan betul-betul semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya agar sholat kita itu sah. Dan kita juga harus memperhatikan semua syarat-syarat diterimanya sholat agar sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Ibarat suatu bangunan, kalau misalkan diibaratkan suatu bangunan, tadi kan kita bahas kenapa kok kata yang digunakan aqama yuqimu, menegakkan, seakan-akan eh, seakan-akan sholat ini adalah sesuatu yang bisa diberdirikan dan ditegakkan. Maka ibarat bangunan, bangunan bisa dikatakan bangunan yang berdiri tegap dan kokoh. Maka bangunan itu memiliki konstruksi, memiliki bagian-bagian konstruksi yang menyusunnya. Bangunan itu ada fondasi, kemudian ada tiang-tiangnya, kemudian ada dindingnya, kemudian ada atapnya, ada pintu masuknya dan jendelanya. Baru itu bisa dianggap sebagai bangunan. Seandainya suatu bangunan tidak lengkap konstruksinya, tidak lengkap bagian-bagiannya, komponen-komponennya, maka tidak bisa disebut sebagai bangunan. Bangunan tidak ada atapnya, bangunan tidak ada misalkan dinding dan tiangnya, maka tidak bisa disebut sebagai bangunan. Maka demikian juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Sholat tanpa dilengkapi semua syarat-syarat sahnya atau rukun-rukunnya atau menghindari pembatal-pembatalnya, maka tidak bisa disebut sebagai sholat yang sah. Meskipun sholat, meskipun mengerjakan sholat dari awal sampai akhir, merasa melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan syarat-syarat sahnya tidak lengkap atau rukun-rukunnya ada yang kurang atau tidak menghindari pembatal-pembatalnya, ya tidak dianggap sebagai sholat yang sah. Demikian juga syarat diterimanya sholat. Maka sholat itu bukan yang penting sholat. Lalu kenapa harus khusyuk di sini? Kenapa harus memaksakan diri, harus khusyuk? Maka di sana mungkin kita menyebutkan beberapa alasan kenapa khusyuk itu penting bagi kita. Kenapa khusyuk itu penting bagi kita? Maka di antara alasan yang pertama kita sebutkan di sana, ini sebenarnya banyak sekali alasan kenapa khusyuk itu penting bagi kita. Khusyuk di dalam sholat itu penting bagi kita. Kita sebutkan di sini hanya 4 saja. Yang pertama, karena khusyuk adalah nikmat yang pertama kali dicabut dari umat ini. Nikmat yang pertama kali dicabut adalah kekhusyuan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani,
Rasulullah bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khushu'u hatta la tara fiha khashi'an." Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khushu'. Nikmat yang pertama kali dicabut dari umat ini adalah nikmat khusyuk. Hatta la tara fiha khashi'an. Sampai akan datang suatu zaman, suatu ketika tidak ada satu orang pun yang bisa khusyuk di dalam salat. Dan sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu. Dan Rasulullah itu benar. Dan dan Rasulullah itu paling jujur di antara umat manusia. Dan tidak akan salah. Yang dikabarkan terkait hal-hal yang gaib, yang dikabarkan oleh Rasulullah tidak akan pernah salah. Dan itu nyata. Kita dapati misalkan. Uh, Bisa jadi jamaah di masjid. Jamaah di masjid. Suatu masjid. Jamaahnya banyak sekali. Mungkin kalau kita tanya, siapa yang dari awal salatnya sejak takbiratul ihram sampai akhir salam, siapa yang selalu khusyuk dari awal sampai akhir? Kita mungkin bisa mendapati tidak ada yang mengatakan yang dia khusyuk dari awal sampai akhir. Naam, orang yang paling khusyuk di antara umat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para sahabatnya. Dan dari generasi tabi'in itu sudah berkurang kekhusyuannya dibanding dengan para sahabat. Demikian juga generasi tabi'ut tabi'in itu sudah berkurang kekhusyuannya dibanding dengan generasi tabi'in. Dan begitu seterusnya, seterusnya, apalagi di zaman kita. Maka kekhusyuan, kekhusyuan di zaman kita itu memang sangat, sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Maka kita harus mengusahakannya. Kita harus mencarinya sekuat tenaga supaya kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu. Ini sudah nikmat yang sangat sulit kita dapati di zaman kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian alasan yang kedua, kenapa khusyuk itu menjadi penting? Kenapa kita harus khusyuk? Karena khusyuk itu akan menentukan pahala salat kita, sebagaimana kita isyaratkan sebelum. Mana dalil atau landasan bahwasanya khusyuk itu menentukan pahala salat kita, yaitu hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Subuki di dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqila." Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqila. Seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun dari salatnya illa ma 'aqila, kecuali apa yang dia sadari di dalam salatnya. Maksudnya, kecuali yang dia khusyuk di dalam salatnya. Jadi saat seseorang khusyuk di dalam salatnya, maka saat itu juga dia mendapatkan pahala dari salatnya. Ketika tidak khusyuk, maka salat yang tidak ada kekhusyuan di dalamnya, maka tidak akan mendapatkan pahala. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, wa qala kam min qa'imin hadduhu min salatihi at-ta'amu wan nasabu. Betapa banyak orang yang berdiri untuk melaksanakan sholat. Tidak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali hanya at-ta'amu wan nasab. Kecuali hanya lelah saja. Kecuali hanya lelah dan letih saja. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan rubba qa'imin hadduhu min salatihi as-sahar. Bisa jadi orang yang qa'im, yang berdiri untuk melaksanakan sholat di malam hari, tidak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali as-sahar, kecuali hanya dia begadang saja. Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan Al-Imam Al-Ghazali mengomentari riwayat ini, ma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika ila al-ghafil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud dalam hadis ini kecuali adalah salatnya orang yang
lalai, yaitu orang yang tidak khusyuk di dalam salat. Maka antara kekhusyuan dan pahala yang kita dapatkan dari salat kita ini berbanding secara lurus. Berbanding lurus. Semakin khusyuk seseorang di dalam salatnya, maka akan semakin besar pahala yang didapatkan dari salatnya dan semakin besar juga manfaat yang didapatkan dari salat. Dan semakin seseorang tidak khusyuk di dalam salatnya, maka akan semakin berkurang pahalanya dan akan semakin sedikit manfaat yang didapatkan dari salat. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Adapun alasan berikutnya, kenapa khusyuk itu penting dan kenapa kita harus khusyuk di dalam salat kita? Karena khusyuk itu menentukan manfaat salat yang kita kerjakan. Mungkin kita uh, membaca dan mengetahui di antara manfaat-manfaat salat adalah bahwasanya misalkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah manusia dari al-fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari berbuat jahat, berbuat dosa dan maksiat. Mungkin dari sana akan timbul pertanyaan, Ustaz, bukannya banyak sekali orang yang sholat, tapi kenyataannya tetap sering melakukan perbuatan dosa, tetap melaksanakan maksiat, tetap korupsi misalnya, tetap berbuat curang di dalam kehidupannya misalnya. Atau misalkan eh, kehidupannya tetap kacau misalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir atau menyebut mengingat-ingat Allah dan di antara zikir bentuk zikir adalah salat. Dengan zikir itu hati akan tenang. Tapi kenapa dalam kenyataannya orang yang salat juga tetap hatinya selalu gelisah, tidak tenang hidupnya. Maka permasalahannya bukan pada salat itu sendiri. Bukan permasalahannya pada syariat salat itu, bukan. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita melaksanakan salat kita. Apakah kita sudah melaksanakan sholat kita dengan benar? Apakah kita telah melaksanakan sholat kita dengan baik? Wafaqanullah jami'an. Maafkan saya tadi terlupa sahabat. Maka di sana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapapun yang sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan bertambah darinya selain semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengomentari perkataan Ibnu Abbas ini dengan perkataan beliau, "Wassalatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar." Adapun salat orang yang lalai, maksudnya orang yang tidak hadir hatinya saat salat, tidak akan sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya orang yang tidak khusyuk itu tidak akan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian mungkin kita di awal surat Al-Mu'minun kita membaca dan mendengarnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Ini pengkabaran. Dan kabar Allah itu pasti. Qad aflahal mu'minun. Sungguh. Sungguh. Di sana ada penegasan. Qad aflaha. Fi'lunnya fi'lun madhi. Ini penegasan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apakah
semua orang yang beriman itu akan beruntung dan merasakan keberuntungan. Mungkin kenyataannya banyak orang Islam yang tidak merasa beruntung, misalkan. Maka coba lanjutkan ayat berikutnya. Qad aflahal mu'minun. Lanjutannya bagaimana? Alladzi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang bagaimana? Yang di dalam salat mereka khusyuk. Yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Bisa difahami kebalikannya, berarti orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian alasan yang keempat, kenapa khusyuk? Kenapa khusyuk itu menjadi penting? Karena khusyuk di dalam salat itu menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Khusyuk di dalam salat itu menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Sebagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menuturkan, innama qadruhum minal islami ala qadri hadhihim minas salah. Sesungguhnya kadar keislaman seseorang itu bisa dilihat dari kualitas salat seseorang. Kadar keislaman seseorang itu bisa dilihat dari kualitas salatnya. Wa raghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fil Islam. Dan kecintaannya kepada Islam itu bisa dilihat dari kecintaannya pada salatnya. Fa'rif nafsaka ya ibadallah. Maka sadari atau kenalilah dirimu. Ketahuilah kadar dirimu, wahai hamba Allah. Wahdhar an talqallaha wala qadra lil islami 'indak. Dan jangan sampai engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan tidak ada kecintaan sedikit pun di dalam hatimu terhadap Islam. Fa inna qadral islami fi qalbika ka qadri salati fi qalbika. Karena kadar kecintaanmu kepada Islam sesuai dengan kadar kecintaanmu kepada salat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka ini di antara alasan dari sekian banyak alasan kenapa khusyuk di dalam salat itu menjadi penting bagi kita. Dan kenapa kita harus berusaha khusyuk di dalam salat kita. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian berikutnya, sebelumnya saya minta maaf, saya belum mengirimkan PDF-nya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan nanti saya bisa segera mengirimkan PDF. Di halaman berikutnya kita sebutkan di sana beberapa kiat khusyuk. Bagaimana sih cara khusyuk? Kalau kita tadi sudah mengetahui bahwasanya sholat itu adalah ibadah paling utama bagi kita dan sangat penting bagi kita. Kemudian sholat itu tidak hanya sekedar melaksanakan dan menunaikan, tapi harus sah dan kita juga harus berusaha khusyuk. Dan khusyuk itu sangat penting di dalam sholat kita. Lalu bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat kita? Maka di antara di sini juga di antara karena sebenarnya cara kiat-kiat untuk khusyuk itu sangat banyak sekali. Maka kita menyebutkan sebagian di antara kiat-kiat atau cara untuk khusyuk. Yang pertama adalah tenanglah. Tenang dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Maka semakin tenang kita sholat, maka akan semakin kita bisa menikmati sholat kita. Maka tenang dan tergesa-gesa ini hendaknya kita mulai sejak awal. Tidak hanya saat sholat.
Tapi sebelum sholat, saat kita bersiap-siap, kemudian kita berjalan menuju masjid, kemudian saat mulai sholat, dan sepanjang sholat, dan setelah sholat juga, jangan tergesa-gesa. Maka kenapa kok jangan tergesa-gesa? Karena semakin kita tergesa-gesa, maka seakan-akan kita semakin mengurangi mengurangi nikmat, semakin kita mengurangi kesempatan kita untuk menikmati sholat kita itu. Bahkan Rasulullah sudah mengisyaratkan di sana, kalau misalkan hendak menuju masjid, maka jangan tergesa-gesa. La ta'adu, kata Rasulullah. La ta'adu. Jangan tergesa-gesa untuk menuju masjid. Karena hal itu akan berdampak pada kekhusyuan kita. Maka sebisa mungkin ini nasihat untuk saya dan untuk semuanya. Semoga Allah memperbaiki kita dan amalan kita semuanya. Sebisa mungkin sebelum sholat itu kita mempersiapkan diri sebelum-sebelumnya. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau misalkan kita bisa mempersiapkan diri sebelum masuk waktu sholat dengan bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian berjalan menuju tempat sholat dengan tenang, disertai zikir, istighfar, sholawat. Kemudian memulai sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dimulai dari takbir Allahu Akbar. Kita betul-betul hadirkan di dalam hati kita. Bukan tergesa-gesa karena takut imamnya sudah i'tidal misalkan, takut masbuk misalkan, akhirnya takbiratul ihram saja kita tidak menyadarinya. Allahu Akbar, sudah begitu saja. Sampai takbiratul ihram rukun yang pertama kita tidak menyadari. Bagaimana dengan rukun-rukun berikutnya? Maka semakin kita tenang dan tidak tergesa-gesa di dalam sholat kita, insya Allah akan semakin kita bisa mudah merasakan kekhusyuan di dalam sholat kita. Termasuk juga dampak khusyuk. Kalau kita bisa tenang sebelum sholat, kemudian tenang saat sholat, maka akan nampak efek kekhusyuan itu setelah kita salam. Bahkan setelah kita salam, itu akan nampak kita khusyuk atau tidak di dalam sholat kita. Seseorang kalau setelah sholat, kemudian zikirnya terburu-buru, atau bahkan tidak zikir sama sekali, maka kemungkinan besar selama dia sholat itu juga tidak khusyuk. Sebaliknya kalau orang khusyuk di dalam sholatnya, maka setelah sholat, kekhusyuan itu akan tetap terasa dan tersisa. Ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi, dia sadar salam itu ditujukan kepada siapa. Salam itu maknanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan tetap sadar ketika mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kekurangan di dalam salat. Kemudian dia lanjutkan dengan berzikir, dengan memuji Allah dengan pujian-pujian yang lain, sampai kemudian dia bertasbih, tahmid, takbir, tahlil. Semuanya dilakukan dan diucapkan dengan kesadaran dan kekhusyuan. Maka ini kunci yang pertama untuk mendapatkan kekhusyuan. Itu tenang dan jangan tergesa-gesa. Afakanallah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa 'alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatatkum fa'atimmu." Jika kalian menuju tempat salat untuk melaksanakan salat, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Dan janganlah kalian menuju tempat salat dengan kondisi terburu-buru, wa antum tas'aun.
Wa'tuha wa alaikum sakinah. Akan tetapi, datangilah tempat sholat dengan sakinah, dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Bahkan ketika kalian sekiranya akan masbuk, fama adraktum fasallu. Jadi bagian sholat yang kalian dapati bersama imam, maka nikmatilah, itu adalah bagian kalian, fasallu. Wa ma fatatkum fa'atimmu. Akan tetapi, bagian yang masbuk, ya sudah, tinggal dilengkapi begitu saja. Tidak usah memaksakan diri harus terburu-buru. Karena itu akan berdampak pada kekhusyuan. Dan kekhusyuan itu akan berdampak pada pahala sholat kita. Wafakanallahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Kemudian di antara kiat yang kedua agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita adalah menvariasikan, memvariasikan apa? Memvariasikan bacaan dan gerakan. Karena sebagaimana kita isyaratkan di awal tadi, ada kaidah yang menyebutkan kathratul masas tumitul ihsas. Semakin sering berinteraksi, maka akan semakin mematikan sensitivitas. Seseorang yang terlalu terbiasa dengan aktivitas, maka terkadang dia melaksanakan aktivitas itu tanpa sadar, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi hanya sekedar rutinitas dan kebiasaan saja, sudah berjalan begitu saja, tanpa sadar. Demikian juga sholat. Sholat yang kita laksanakan, yang terlalu mainstream, yang tidak pernah ada variasi di dalamnya, selalu seperti itu terus. Bacaannya selalu seperti itu, saking hafalnya, mungkin yang bergerak hanya lisan kita saja. Tapi hati kita tidak hadir di situ. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seseorang dalam sholatnya, karena saking terbiasa dengan sholatnya, maka sholatnya sudah menjadi kebiasaan, bukan ibadah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak akan pernah bisa menghadirkan hati, tidak akan pernah bisa khusyuk di dalam sholat. Maka di antara kiat agar kita khusyuk di dalam sholat kita adalah menvariasikan, bacaan dan gerakan. Adapun gerakan sebenarnya tidak banyak yang bisa kita variasikan di dalam gerakan, karena gerakan sholat itu memang sudah seperti itu. Nah, Allah jami'an. Kecuali memang di sana ada sunnah-sunnah tertentu, misalkan. Ada sunnah-sunnah gerakan tertentu. Misalkan duduk, posisi duduk atau cara duduk. Di sana ada duduk iftirash yang normal, yang paling banyak dikerjakan kebanyakan orang. Yaitu duduk dengan posisi telapak kaki kanan berdiri dan jari jemari kanan menghadap ke kiblat dan pantat diletakkan di atas telapak kaki kiri. Itu duduk iftirash. Itu yang normal, paling banyak dilakukan dan dipraktekkan kebanyakan orang. Namun di sana ada variasi duduk seperti duduk iqa'a yang disunnahkan juga. Meskipun iftirash itu lebih afdol, namun ada duduk yang lain, iqa'a. Itu juga diperbolehkan dan disunahkan. Iqa'a itu ada yang makruh, tapi ada juga yang sunnah. Yang sunnah yang bagaimana caranya? Yaitu kedua telapak kaki diberdirikan dan semua jari jemari kaki, baik kanan maupun kiri, dihadapkan ke kiblat. Dan pantat kita letakkan di atas kedua tumit. Jadi didempetkan kedua telapak kakinya berdiri seperti ini. Kemudian jari jemarinya dihadapkan ke kiblat dan pantat kita letakkan di atas tumit. Itu
boleh dan disunahkan tata cara duduk seperti itu. Barakallahu macam. Atau di antara variasi juga gerakan adalah misalkan saat tasyahud. Ini sering kali. Tasyahud ini adalah rukun qauli yang terakhir, rukun yang berupa ucapan yang terakhir dan sering kali di sana tenaga itu sudah habis, konsentrasi itu sudah semakin menurun sehingga saat tasyahud itu sudah berlalu begitu saja tanpa ada kekhusyuan di sana. Maka tidak ada salahnya kalau misalkan menvariasikan cara menunjuk karena di sana mungkin ibu-ibu di Majelis Mudarosah sudah beberapa kali mendengar penjelasan saya kayak ini. Menunjuk menunjuk saat tasyahud itu ada 5 bentuk, 5 cara dan semuanya ada riwayatnya. Semuanya boleh dan disunahkan. Maka boleh menggenggam betul-betul menggenggam seperti ini. Semua uh, jari 3 jari itu menggenggam dan ibu jari diletakkan seperti orang menggenggam biasa seperti ini. Mungkin saya dekatkan seperti ini. Kemudian boleh juga dengan diluruskan ibu jarinya dan ditempelkan. Ditempelkan dengan jari telunjuk dan diluruskan ke arah kiblat. Ini juga boleh. Ini cara yang kedua berarti. Kemudian boleh juga ibu jarinya tidak ditempelkan dengan uh, telunjuk, tapi diletakkan di atas paha. Seperti ini. Tidak ditempelkan dengan telunjuk, tapi diletakkan di atas paha. Boleh seperti ini. Berarti ini yang ketiga. Kemudian yang keempat bagaimana? Yang keempat dengan dilingkarkan dari ujung jari tengah bertemu dengan ujung ibu jari dan dibentuk seperti lingkaran seperti ini. Maka ini boleh juga dan sunnah dari riwayatnya juga. Kemudian cara yang kelima yang terakhir adalah uh, dibulatkan juga antara ibu jari dan jari tengah, namun bukan dipertemukan antara ujung jari, namun seperti ini, bagian ujung ibu jari ditempelkan di atas kuku jari telunjuk seperti ini. Maka itu 5 cara menunjuk saat tasyahud akhir itu juga bisa dipraktekkan. Setidaknya kalau kita mempraktekannya setiap sholat yang berbeda, misalkan sholat subuh kan sholat ada 5 waktu, sholat wajib ada 5 waktu, sedangkan cara menunjuk saat tasyahud itu juga 5. Bisa setiap kali sholat kita berbeda cara menunjuknya, supaya kita sadar, wah ini sholat apa. Wafaqqanallahu jami'an. Adapun bacaan sholat itu juga sangat banyak riwayatnya. Tidak hanya satu riwayat saja. Misalkan doa istiftah atau iftitah. Maka di sana sangat banyak sekali riwayatnya. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam tadabbur bacaan sholat ini beberapa riwayat. Setidaknya mungkin kita sebutkan riwayat-riwayat yang masyhur, yang paling masyhur di antara bacaan-bacaan setiap rukun sholat. Misalkan doa istiftah misalkan atau iftitah. Di sana insya Allah nanti akan kita bahas 3 lah setidaknya. Uh, Mau kemudian nanti zikir saat ruku, zikir saat i'tidal. Maka uh, di sana ada beberapa riwayat yang berbeda yang sama-sama bisa kita lafadzkan dan kita baca saat sholat. Maka hendaknya kita bisa menghafalkannya dan menggunakannya dan memvariasikannya sehingga kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Tidak hanya sekedar uh, sebagai rutinitas dan berjalan begitu saja kita baca tanpa kita sadari. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. La ilaha illallah. Ternyata sudah jam 7 kurang 1, Ibu Selen ya? Kurang 1 menit. Ya, masih kalian ya? Halo? Umat masih ada? Lanjut, Ustaz. Jangan lanjut. Ya, Kasihan, Ustaz. kasihan yang mau berangkat kerja ya. Wafaqqanallah jami. Eh, Jadwal kita kan sampai jam 7 Ibu Selen ya? Ya, Iya Ustadz. ya, Ustaz. Kita cukupkan dulu bagaimana sekalian, Bapak-Bapak. Karena ya nanti kalau misalkan saya lanjutkan lewat dari jam 7 saya menyalahi. Eh, dan mungkin juga sebagian dari kita ada yang eh, ingin bersiap melanjutkan aktivitas yang lain. Dan
Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan materi-materi berikutnya. Insya Allah nanti di hari Senin berarti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kiat-kiat khusyuk di sini dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan masuk ke bahasan yang pertama yaitu adzan dan iqamah insya Allah. Jadi kita bahas dari adzan dan iqamah. Itu juga penting karena juga mungkin akan berdampak besar memahami adzan dan iqamah itu juga akan berdampak besar pada proses khusyuk kita di dalam sholat. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Ada pertanyaan mungkin Mas Ikana sebelum kita tutup? Itu Ustadz tadi yang katanya penunjuk itu ada berapa? 5 ya. Saya tadi kurang Ya, perhatikan Ustadz. Cara-caranya 5. tuh penunjuknya. Iya. Jari-jarinya Yang mana? itu Ustadz. Bu Anita, bisa ngulangi Bu Anita? Kayak gini, saya ulangi lagi. Saya Ya, saya letak, mungkin saya besarkan di sini, saya tutup dulu share screen-nya supaya lebih jelas. Baik, tangan saya lebih jelas Ibu sekarang. ya. Nah, cara yang pertama bagaimana? Cara yang pertama dengan menggenggam seperti ini. Jadi ibu jari digenggamkan seperti ini. Ini biasa normal. Ini yang pertama. Gitu Ibu Selena. Jelas gambarnya? Jelas. Ya, jelas Nah, Ustaz. kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah meluruskan ibu jari ke arah kiblat dan ditempelkan dengan telunjuk. Jadi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi ibu jari diarahkan ke kiblat juga dan ditempelkan dengan jari telunjuk. Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang kedua. Cara yang ketiga, ibu jari masih diarahkan ke kiblat, tapi tidak ditempelkan dengan telunjuk, melainkan diletakkan di atas paha. Seperti ini. Jadi terpisah antara ibu jari dan telunjuk. Cara yang ke, ini cara yang ketiga Ibu Sunan ya. Cara yang keempat adalah melingkarkan ibu jari dan jari tengah. Dipertemukan, dipertemukan kedua ujungnya seperti ini. Begitu Ibu Sunan ya. Ya Ustaz. Jelas? Cara yang Jelas. kelima, yang terakhir, juga melingkarkan ibu jari dan telunjuk, tapi yang dipertemukan bukan ujung jari, melainkan seperti ini. Jadi bagian ujung ibu jari, bagian dalam ujung ibu jari, ini diletakkan di bagian luar jari tengah. Gitu Ibu Sanan ya? Jelas Ya memahami Ustaz. kalian? Jelas. Jelas, Terus Ustadz. ada yang digerak-gerakkan ujungnya dari telunjuknya itu juga merupakan sunnah apa gimana Ustaz? Jayid. Wafaqnallah jami'an. Kalau ini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Sekaligus murajaah mungkin untuk ummahat sekalian yang sudah pernah mempelajari di Majelis Mudarasah, dan mungkin ummahat sekalian kalau misalkan bisa hadir di Majelis Mudarasah, maka silahkan ummahat sekalian. Untuk menggerakkan ibu jari, ini bukan sesuatu yang afdol. Ibu jari. Afwan, jari telunjuk nggak? Iya. Saya sampai salah. Menggerakkan jari telunjuk. Astagfirullah. Iya. Saya sampai salah ngomong. Menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Begini Om ya. Ini bukan sesuatu yang afdol. Terutama menurut ulama Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Ini bukan sesuatu yang afdol. Yang afdol bagaimana? Yang afdol tidak digerakkan. Digerakkannya, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu digerakkan, tapi digerakkannya hanya sekali saja. Digerakkannya hanya sekali. Kapan? Ketika illallah itu digerakkan. Sekali saja digerakkan. Wafaqnallah jami'an. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, kenapa kok yang lebih afdal seperti itu? Karena tidak digerakkan itu lebih dekat dengan kekhusyuan. Karena khusyuknya anggota tubuh itu akan membantu kepada khusyuknya hati, gitu kan.
khusyuknya anggota tubuh, maksudnya tidak terlalu banyak gerak, itu akan membantu pada khusyuknya hati. Itu pertama. Kemudian, kalau seandainya dianggap misalkan itu menggerakkan, maka di sana maksudnya menggerakkan di situ bukan berarti kan di sana riwayatnya yuharrik, lafadznya seperti itu, yuharrik. Yuharrik itu artinya menggerakkan. Menggerakkan itu bukan berarti menggerak-gerakkan diulang-ulang. Akan tetapi Oh. cukup menggerakkan sekali, itu sudah mengamalkan riwayat itu. Gitu ya Ustaz. Kalau aja. Yes. Cukup menggerakkan sekali, itu sudah mengamalkan riwayat itu. Wafakanallah aja. Itu menurut penjelasan ulama Syafi'i. Iya. Ya, Ustaz. Tapi kalau ada yang bergerak juga kagak apa-apa ya Ustaz. Dan apalagi kalau misalkan masalah menggerakkan, itu penjelasan para ulama itu sebenarnya menggerakkan itu bukan ke atas ke bawah. Bukan ke atas, kebanyakan orang menggerakkan ke atas ke bawah sini. Artinya Tapi di gimana? dalam madhab Maliki itu sebenarnya menggerakkan itu ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri itu maksudnya gimana? Jadi posisinya miring seperti ini, kemudian ke kanan ke kiri seperti ini. Gitu. Wafakanallah aja. Kiri kanan. Masih Ustaz. Jadi meletakkannya gini gini, terus gini, gitu ya. Kalau beri Iya. gerakan. Lah tapi Iya. kan tadi katanya ngadepnya begini. Jadi gimana sih Ustaz? Iya, maksud saya yang mengatakan menggerakkan, ya. Yang mengatakan menggerakkan. Mm-mm. Mengatakan menggerakkan itu sebenarnya geraknya bukan ke atas ke bawah sebenarnya. Tapi Ulama yang mengatakan menggerakkan jari telunjuk itu geraknya bukan ke atas ke bawah, tapi ke kanan ke kiri. Jadi kalau ke kanan ke kiri kan nggak mungkin kalau posisinya seperti ini. Masa ke kanan ke kiri gini? Ah, karena pasti miring seperti ini gitu ya. Maksudnya Allah dia. Iya, Ustaz. Tapi kan kalau di dalam mazhab Syafi'i ya seperti ini, Iya. kemudian diangkat Iya. begitu saja. Iya. Hmm. Oh, yang kiri kanan itu Maliki ya Ustaz. Nah, manik. Kalau Hambali Hambali, nggak tahu saya. iya Ustaz. Ustadz mohon info. Bagaimana? Mohon info untuk tadabbur ini nanti gerakan sholat juga dibahas ya Ustadz dari awal, bukan hanya bacaannya. Saya minta maaf mas sekalian. Sebenarnya saya ingin sekali untuk membahas semuanya rangkaian sholat dari tadabbur, tidak hanya bacaan sholat tapi juga gerakan-gerakannya, makna gerakan-gerakan itu apa. Namun nampaknya saat ini kok saya khawatir tidak cukup waktunya. Karena kita sepekan 2 kali dan itu hanya sampai akhir Ramadan itu cuma 8 kali pertemuan. Sedangkan bacaan sholat itu banyak. Apalagi kalau misalkan satu bacaan kita bahas beberapa riwayat gitu. Maka saya khawatir tidak cukup. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan fokus di bacaan saja. Semoga nanti Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa membahas yang gerakan-gerakan juga. Gitu ya Usaha. Amin. Iya. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Lagi cepet. Nampaknya kebanyakan yang hadirah umahat ibu sana ya, ibu-ibu umahat. Sebenarnya ada juga bapak-bapak yang daftar, alhamdulillah. Tadi juga nampaknya ada bapak-bapak yang hadir, alhamdulillah. Tapi sudah keluar. Nasallallahu alaihi. Ada lagi pertanyaan Mas sebelum kita cukupkan? Cukup Ustadz, terima kasih. Nah, kalau tidak ada, maka kita cukupkan Mas sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang di hari Senin. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu
memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di bulan Ramadan ini Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan ini. Dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz, izin live.